Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM 23080694172 dari kelas akuntansi 2023G. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Yang melatar belakangi penelitian ini yaitu eksistensi UMKM dalam menyokong perekonomian Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Melihat kontribusi yang begitu besar yang diberikan oleh UMKM, maka diperlukan perhatian lebih untuk mengembangkan keberadaan UMKM yang ada di Indonesia. Karena faktanya, kebanyakan UMKM memiliki kelemahan pada pengelolaan keuangan. Banyak pengusaha UMKM yang masih bingung tentang persoalan keuangan. Akibatnya, UMKM bisa terlilit hutang dan tidak mampu membayarkannya. Pengelolaan dana yang baik menjadi kunci utama menyebabkan keberhasilan atau kegagalan suatu UMKM. Dalam rangka membantu UMKM, Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2016 menerbitkan SAK EMKM. SAK EMKM ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas mendorong pertumbuhan UMKM yang berkembang di Indonesia. Dengan demikian, UMKM dapat memperoleh informasi yang penting bagi keberlangsungan usahanya, antara lain informasi perubahan modal, informasi pemasukan dan pengeluaran kas, dan juga informasi posisi keuangan usaha. Menurut BPS Kabupaten Gresik, angka 2022 terdapat 194.521 penduduk yang menempati Kecamatan Kebomas. Pada Kelurahan Indro berjumlah 18.058 jiwa dan Kelurahan Singosari memiliki 10.075 jiwa. Data penduduk ini didominasi oleh pekerja. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang berkedudukan di daerah Indro, seperti BHS, Wilmar, Perhutani, dan juga Indospring. Nah, melihat angka kependudukan yang besar ini, penduduk yang berdomisili pada kawasan Kecamatan Kebomas banyak mendirikan usaha, seperti usaha laundry, fotokopi, ATK, rumah makan, swalayan, dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui kemajuan usaha penduduk sekitar, maka UMKM memerlukan pengelolaan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penerapan akuntansi yang dilakukan oleh UMKM di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Yang kedua, apa saja kendala yang membuat penerapan akuntansi pada UMKM di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah didapatkan, tujuan penelitian yang ingin saya capai yaitu 1. Untuk memberi pemahaman peneliti dalam penerapan akuntansi pada UMKM di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Apakah sudah sesuai dengan kaidah akuntansi yang baik dan benar. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui kendala yang menghambat UMKM di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan memberikan solusi bagi pelaku UMKM dalam penerapan akuntansi yang sesuai dengan kaidah akuntansi yang baik dan benar. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, adapun manfaat yang saya harapkan ada dua, yaitu manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis. Manfaat teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pentingnya penggunaan informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan pada UMKM. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, sumbangan, pemikiran, atau ide untuk pelaku UMKM agar mulai menerapkan akuntansi sebagai alat pengelolaan dana dan sumber informasi keuangan pada UMKM yang dimilikinya. Selanjutnya, saya akan membahas metode penelitian yang saya gunakan. Yang pertama, ada jenis penelitian. Jenis penelitian merupakan salah satu hal yang penting untuk diterapkan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif bertugas untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi situasi atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran kondisi situasi apapun atau fenomena tertentu. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh data yang mendeskripsikan topik yang diminati. Selanjutnya,
Pendekatan penelitian dalam melakukan penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah. Pendekatan penelitian yang saya gunakan bermaksud untuk meneliti lebih mendalam sehingga secara langsung lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selanjutnya, sumber data penelitian. Di sini sumber data penelitian yang saya gunakan ada dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari pengelola atau dari pemilik UMKM melalui wawancara secara langsung pada UMKM di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti catatan, laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data sekunder yang digunakan saya adalah data UMKM Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. Selanjutnya, metode teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada 4, yaitu 1. Observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang dilakukan oleh data. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan. Suatu wawancara sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi, di mana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena variabel tersebut ialah pewawancara, informan, dan materi wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah tulisan yang membuat informasi yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Yang keempat, ada triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, sekaligus menguji kredibilitas data. Selanjutnya, langkah-langkah teknik analisis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan dengan cara wawancara, observasi, atau dokumentasi disatukan dalam sebuah penelitian yang terdapat dua aspek catatan, yaitu deskripsi yang merupakan catatan alami berisi tentang apa yang didengar, dialami, dicatat, dilihat, dirasakan tanpa ada tanggapan dari peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Tahap yang kedua adalah catatan refleksi, merupakan catatan yang membuat kesan, pesan, komentar, serta tafsiran peneliti tentang fenomena yang dihadapinya. Yang kedua, reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada langkah-langkah penyederhanaan, pengastrapan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Yang ketiga, penyajian data. Kegunaan penyajian data ini untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Jumlah data yang diperoleh banyak dapat mempersulit peneliti dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan adalah usaha guna mencari atau memahami makna, pola-pola kejelasan, alur, sebab akibat, atau proporsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.